Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KKJN. Saat siang hari ini kami kembali melaporkan obrolan kami dengan Ketua KKI Jawa Barat. Kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami bisa dipertemukan dengan sosok Bapak Yudi. Beliau dengan kesibukan yang sangat luar biasa, tapi kesempatan ini kami tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk sekaligus mengobrol dan berkenalan langsung dengan beliau. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang juga. Luar biasa saat siang hari ini dengan situasi panas, dengan situasi pandemi, tapi Bapak tetap energi bisa turun ke daerah. Ya, udah kewajiban ya. Amanah yang diberikan teman-teman jadi ketua KKI Jawa Barat ya seperti ini. Kita melayani sebagai seorang pemimpin. Tapi sebagai manusia memiliki rasa capek, lelah gitu Pak? Manusiawi ya, pasti ada ya. Tapi saya pikir yang penting kita kerjanya ikhlas, kita kerja dan ini memang amanah gitu. Dan ya dijalani saja. Untuk menghadapi masa pandemi COVID ini, resep apa yang Bapak berikan kepada untuk khususnya sahabat-sahabat KKJN Pak? Yang pertama tetap bahwa kita jangan menganggap remeh COVID ya. Karena saya juga pernah mengalami kena COVID juga tahun lalu ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan meskipun memang agak sulit ya, antara situasi seperti ini, tapi tetaplah harus dilakukan seperti itu. Sebagai ketua Jawa Barat berarti mobilitas Bapak sangat luar biasa ya dengan kesibukan untuk KKI Jawa Barat. Kira-kira untuk membagi waktu dengan keluarga bagaimana Pak? Tetap prioritas keluarga adalah yang utama. Ini jadi di sini ajang pengembangan diri. Jadi kebetulan memang karena COVID ini juga tidak terlalu banyak kegiatan di KKI-nya, tapi tetap meskipun ada sebisa mungkin ya saya tetap akan harus hadir seperti itu. Kita support segala macam. Sekarang saya mau bertanya tentang KKI Pak ya. Ya. Bagaimana prestasi KKI selama kepemimpinan Bapak untuk menyumbangkan atlet-atlet di tingkat Jawa Barat atau tingkat nasional Pak? Jadi begini, KKI sendiri memang berdiri sudah cukup lama ya. Masuk ke Indonesia tahun 66, diresmikan April 67. Berarti udah hampir 55 tahun dari peresmian gitu. Turun naik prestasi. Memang sekarang dari Jawa Barat sendiri kita akui belum terlalu bisa maksimal ya. Apalagi di kepengurusan saya sekarang tahun ketiga, 2 tahun kita sudah dilanda COVID gitu loh. Jadi saya baru gerak setahun tapi belum bisa optimal ke dalam menghasilkan atlet. Karena untuk membentuk suatu atlet itu butuh proses panjang, nggak bisa langsung instan seperti itu. Tapi tetap untuk yang ke pusat kemarin, ke nasional di PON kita mewakili satu Maruli Butar-Butar. Meskipun itu juga bukan atlet asli binaan Jawa Barat ya. Nah, jadi cuma tetap ini PR kita, meskipun dilanda COVID situasi seperti ini, tetap kita harus bisa membuat ide-ide baru lah untuk masalah pembinaan prestasi ya. Karena target saya tahun-tahun ke depan harus sudah ada atlet murni dari Jawa Barat yang bisa berprestasi di kancah nasional. Meskipun itu butuh proses ya, karena prestasi itu tidak mudah. Apalagi dengan situasi COVID seperti ini kan tidak ada kalender pertandingan yang rutin yang mengasah kemampuan para atlet seperti apa gitu, seperti itu. Jadi memang harus pintar-pintar kita lah mengkolaborasikan situasi seperti ini dengan latihan supaya bisa menghasilkan prestasi. Tapi sejauh ini untuk latihan tetap berjalan atau dengan waktu diatur Pak? Tetap berjalan di dojo-dojo masing-masing, tetap juga jalan. Cuman memang hasil dari latihannya ini belum teruji di pertandingan karena pertandingannya jarang gitu kan. Karena memang situasi COVID. Diasah terus tapi kalau udah pertandingan cuman kan tetap aja yang olahraganya kan bukan cuma kita mengalami ya. Semua juga cabang olahraga yang lain juga sama seperti itu. Untuk KKI sendiri Pak, untuk tingkat Jawa Barat apakah semua daerah sudah ada apa kalau tingkat kabupaten kota Pak? Jadi gini, KKI sendiri sama seperti cabang olahraga lain. Karena saya kebetulan ketua KKI Jawa Barat, kita punya beberapa cabang pengkot atau pengkap yang disebut. Pengurus kota dan pengurus kabupaten seperti itu. Dari pengurus kota kabupaten dia punya ranting-ranting ke bawah. Jadi di Jawa Barat sendiri juga ada beberapa cabang. Memang belum semua 27 kota kabupaten di Jawa Barat belum ada semua KKI. Sekitar belasan lah. Yang sudah ada gitu. Di situ juga terbagi juga atas ranting-ranting yang di bawah dari pengurus kota dan pengurus kabupaten tersebut. Dan ada juga ranting khusus seperti yang Sawadojo. Dia merupakan cabang khusus, bukan dari pengkot atau dari pengkap, pengurus kota atau pengurus kabupaten. Tapi dia cabang khusus. Cuman di cabang khusus ini kalau dalam acara misalkan
musyawarah kerja atau pemilihan ketua, dia tidak punya suara. Gitu. Sekarang perasaan Bapak untuk kakak sebagai ketua KKI Jawa Barat dengan saya anggap prestasi Pak ya, tadi peresmian LPK Ya. dengan ada satu pelatihan karate. Mungkin Bapak sampaikan tadi bahwa di Indonesia baru pertama kali Pak ya. Iya betul. Nah, Betul. gimana perasaan Bapak gimana? Ya cukup bangga lah ya, cukup bangga. Jadi karate ini bukan semata-mata olahraga bela diri saja, tapi banyak nilai-nilai semangat positif yang diajarkan di karate ini. Dengan semangat do-nya, busido-nya. Jadi pantang menyerah, bicara jujur. Nah inilah modal awal yang tadi saya sampaikan, kita buktikan. Ketika adik-adik ini akan bekerja ke Jepang dengan dididik dulu di sini selama 3-6 bulan, bahwa bangsa Indonesia itu punya rakyat yang punya bermartabat gitu loh. Buktikan bahwa bangsa Indonesia itu pekerja keras, jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan adanya karate di sini membawa angin segar juga buat mereka juga, dan yang terutama ya semangat busidonya itu. Buktikan dengan dari karate ini akan bisa lebih baik, dan bangsa Indonesia itu benar-benar bangsa yang harus bermartabat. Itu yang saya tekankan. Jangan sampai nanti di negeri sana, lah kok begini tenaga kerja Indonesia gitu. Saya sebagai bangsa Indonesia sedih gitu loh. Makanya saya tekankan tadi, disitulah benar-benar semangat busidonya ini, bahwa bangsa Indonesia itu punya harga yang mahal gitu, martabat bangsa Indonesia harus dijaga. Itu yang saya tekankan. Mungkin ada pesan-pesan lagi Pak untuk peserta misalnya, untuk berlatih yang baik. Ya, jadi dengan latihan di karate di sini memang belum bisa maksimal ya, karena kan cuma dilatih 3-6 bulan. Ya. Tapi mudah-mudahan ketika di Jepang, ketika dia bekerja juga, mereka bisa mau tetap berlatih dan bisa membawa ketika mereka sudah kembali ke Indonesia lagi dengan sesuai kontrak, misalkan 3 tahun atau diperpanjang atau tidak, bisa mengembangkan karate KKI ini ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Karena KKI ini termasuk perguruan yang memang besar ya. Dari tahun 566 berarti hampir 56 tahun. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk membangun sampai di 30 provinsi. Itu suatu hal yang prestasi. Seperti itu. Satu lagi pertanyaan. Siap. Tadi Bapak sampaikan bahwa untuk dojo, untuk Pengkap ya. pengkap itu baru belasan. Bapak mempunyai target tersendiri nggak untuk memenuhi target se-kabupaten kota se-Jawa Barat terisi oleh KKI? Jadi gini, target pertama, jadi ini perlu disampaikan buat teman-teman semua. Selama KKI berdiri dari tahun 66 masuk Indonesia, 67 peresmian, berdirinya di Bandung. Tapi yang satu yang saya cukup heran, di Bandung itu belum ada KKI Kota Bandung. Malah belum ada. Karena di sini banyak dojo-dojo legenda yang dimana para senior pendiri di situ semua. Jadi KKI Kota Bandung belum ada. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat rencana baik untuk bersatu di antara dojo-dojo legenda yang di Kota Bandung ini untuk membentuk KKI Kota Bandung. Itu sejarah. Itu sejarah, berarti selama 55-56 tahun belum pernah terbentuk. Dan kalau mudah-mudahan ini terbentuk gitu, ini suatu prestasi sejarah gitu. Saya pikir bukan sejarah pengurus Pemprovnya, tapi seniornya ini yang mau legowo, besar hati, mau menyampingkan ego dia, mau menyampingkan masa lalu dia sebagai wah gua ini lebih dulu gini, untuk bersatu membaur di KKI. Dan itu terus terang itu kado terindah kepengurusan saya gitu loh. Itu luar biasa, dan saya benar-benar akan teringat-ingat terus ya, karena dari yang sudah belum pernah terbentuk KKI Kota Bandung itu. Ini PR saya yang benar-benar mimpi saya, andai kata ini terbentuk, waduh suatu hal luar biasa. Gitu. Sambil cabang-cabang lain juga, kita Ciamis juga udah mulai digerakin juga, yang lain-lainnya juga mulai dari Sumedang, Karawang, Purwakarta, semua juga sudah mulai bergerak. Gitu. Ada tambahan? Cukup. Mungkin itu aja, dan cuman yang penting kita bersatu. Ini KKI milik kita bersama. Jadi kita buktiin bahwa KKI ini besar, tapi bukan cuma besar dari sejarah saja, tapi harus juga ditunjang dengan prestasi.
Karena prestasi inilah yang membawa nama besar KKI itu di situ. Itu aja. Oke. Maju KKI. Terima kasih Sama-sama. Pak Yudi, waktunya telah memberikan kepada Kabus untuk ngobrol. Siap. Terima kasih. Sahabat KKJN, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Yudi, Ketua KKI Jawa Barat. Akhirul kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.